Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Setiawadana dalam mata kuliah Sistem Operasi. Jadi pada pertemuan ini praktikum sistem operasi kita berbasis Raspberry Pi. Pada pertemuan ini, pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai Unix System Call dan manajemen memori berbasis Raspberry Pi. Oke, untuk berikutnya akan saya share screen saya. Sebelum saya mulai share screen saya untuk presentasi, saya konekkan dulu Raspberry Pi saya dengan VNC. Ya, ini sudah connect, terhubung. Kemudian saya buka atau saya jalankan terminal saya. Oke, baik, kita mulai aja. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Unix System Call dan manajemen berbasis Raspberry Pi. Pokok bahasan yang utama adalah mengenai Unix System Call. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen memori. Nampak pada layar adalah perangkat Raspberry Pi yang saya gunakan, yang saya hubungkan dengan LCD 7 inch touchscreen di sini. Nah, kemudian perangkat ini kita remote dengan laptop saya menggunakan VNC. Jadi ini nanti hasilnya ini. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tujuan belajarnya adalah agar mahasiswa mampu menggunakan sistem call fork with and execute pada Linux. Menggunakan perintah-perintah untuk manajemen memori. Unix System Call. Jadi pada praktikum ini akan dilakukan percobaan menggunakan sistem call yang berhubungan dengan proses pada sistem operasi Unix yang biasa disebut dengan Unix System Call. Di antaranya adalah call fork, execute, dan wait. Pada percobaan ini dilakukan di buat program di mana di dalamnya terdapat fungsi system call. Untuk menjalankannya pada Linux digunakan G++ atau GCC. Apa itu sistem call fork? Sistem call fork adalah suatu sistem call yang mampu membuat proses baru pada sistem operasi Linux. Pada percobaan ini menggunakan mesin Linux dan beberapa program yang berisi sistem call fork. Dan khususnya pada praktikum ini saya gunakan berbasis Raspberry Pi. Jadi kita menggunakan OS-nya Raspbian. Apabila suatu program berisi sebuah fungsi fork, eksekusi dari program menghasilkan eksekusi dua proses. Satu proses dibuat untuk eksekusi program, dan bila sudah dieksekusi, proses lain yang akan dibuat. Proses asal disebut proses parent, dan proses kedua disebut dengan proses child. Proses child merupakan duplikat dari proses parent. Nah, pada percobaan nanti kita akan membuat suatu program di mana nanti kita bisa menunjukkan adanya proses parent dan proses child. Kemudian berikutnya adalah sistem call wait. Sistem call wait menyebabkan proses menunggu sinyal, yaitu menunggu sembarang tipe sinyal. Ya, menunggu sembarang tipe sinyal atau sinyal-sinyal apa itu yang berjalan di situ dan digunakan oleh proses parent ya ke child. Ya, jadi operasi ke parent bila child mengalami determinasi. Sistem call wait menghasilkan PID dari proses yang mengirimi sinyal. Untuk melihat dokumentasi wait digunakan perintah man to wait.
Nah, sistem call execute. Bila kita ingin suatu proses baru mengerjakan sesuatu yang berbeda dari proses parent, sebelum menjalankan program yang berbeda, maka sistem ini yang digunakan. Sistem ini akan meletakkan program executable yang baru ke memori dan mengasosiasikannya dengan proses saat itu. Dengan kata lain, untuk mengubah segala sesuatunya sehingga program mulai dieksekusi atau mengeksekusi dari file yang berbeda. Yang berikutnya adalah mengenai manajemen memori. Linux itu mengimplementasikan sistem virtual memory di main page. Proses mempunyai besar memori virtual yang lumayan, yaitu 4 GB. Pada virtual memory dilakukan transfer bits antara disk dan memori fisik. Jika tidak terdapat cukup memori fisik, kernel melakukan swapping beberapa bits lama ke disk. Disk drive adalah perangkat mekanik yang membaca dan menulis ke disk. Jadi kita pakai hard disk misalnya. Kalau kita nggak pakai perangkat mekanik, kita pakai SSD boleh. Jika memori total bits lebih dari memori fisik yang tersedia, kernel lebih banyak melakukan swapping dibandingkan eksekusi kode program. Sehingga terjadi tracing dan mengurangi utilitas. Artinya, manajemen memori ini adalah juga tergantung pada fisiknya atau kapasitas dari perangkatnya juga. Nah, ini adalah tugas pendahuluan yang bisa adik-adik mahasiswa kerjakan. Bisa dicari dari dasar teori yang sudah pernah saya terangkan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, atau dicari dari buku Skillberset sistem operasi, operating system, atau dicari dari internet. Apa yang dimaksud dengan sistem call, apa yang dimaksud dengan sistem call fork, execute, dan wait, apa yang dimaksud dengan sistem virtual memory, proses swapping dan buffer cache pada manajemen memori, apa yang dimaksud dengan perintah free, encat, prot, memo-info, apa yang dimaksud dengan perintah ps. Ini sudah pernah dilakukan di praktikum sebelumnya, tapi mungkin kita perlu mengingat, adik-adik perlu mengingat apa ini, kemudian dikaitkan dengan pertemuan yang sekarang. Nah, ini adalah percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama ini adalah untuk melihat suatu nilai PID. Ya, PID ini bisa kita lihat, ya, nilainya. Kemudian parent dan child juga bisa kita lihat prosesnya. Program ini kita ketik di sebuah editor, bisa pakai PI, bisa pakai Nano. Di sini sudah saya kerjakan ya. Di sini sudah saya kerjakan, dapat kita amati di layar, nanti adik-adik bisa mengetikkan program ini. Jadi ini sudah ada IO stream-nya, sudah ada SCDO-nya, sudah ada types-nya, sudah ada unit standarnya, kemudian sudah ada using namespace std-nya. Jadi program ini adalah program untuk cek PID dan child PID. Saya buat PID-T, child PID fork. Jadi program ini adalah untuk apa? Untuk melihat proses ID yang ekuivalen dengan integer. Contohnya nanti seperti ini. Di proses PID-nya, get PID-nya berapa. Jadi kita bisa tahu dari child PID-nya berapa. Nah, sekarang kita coba program ini. Ini kita gini kan. Ini adalah fork 1 CPP. Nah, sebelum kita menjalankan program ini, kita harus chmod dulu ya. Nah, seperti ini nanti adik-adik. Ini sudah saya chmod, cuma saya ulangi kembali. Fork 1.jpp. Nanti warnanya akan berubah. Jadi tadi warnanya seperti ini, jadi warnanya akan berubah jadi seperti ini. Menandakan adalah fungsi ini filenya ya. Kemudian gunakan G++ compiler untuk menjalankan program di atas. Nah,
Di sini kita bisa gunakan G++, bisa gunakan GCC. Nah, untuk yang pertama di atas itu tidak jalan, ya, ada error, ya, -u. Oleh karena itu kita coba sekarang. Nah, kalau tidak ada error maka tidak perlu diganti. Kalau ada error maka kita harus menambahkan fungsi min g di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat atau outputnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa ngecek child PID kita. Jadi di sini kita bisa melihat ya fungsi fork dari mesin ini. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, bisa kita amati di sini. Oke. Untuk berikutnya adalah membuat dua proses terus-menerus dengan sistem call fork. Nah, di sini apa beda dengan yang tadi? Ini tugas adik-adik. Jadi saya tidak mencontohkan di sini. Ini tugas adik-adik. Saya juga sudah ada ini filenya. Nanti tugasnya adik-adik adalah melihat di sini. Coba bedanya. Oke. Sama dengan sebelumnya. PID, child PID, child PID fork, while one. Kalau tadi pakai for, sekarang pakai while one. This is process get PID, J out, X is X. Apa bedanya? Bedanya yang pertama adalah dia menggunakan instruksi, ya, membuat instruksi yaitu dengan while. Ya, jadi membuat dua proses yang berjalan terus-menerus menggunakan while one. Nah, nanti di sini akan kelihatan, ya, seperti ini fungsinya nanti akan kelihatan. Kalau di sini ada J out X is X. Nah, J out this process get PID-nya. Nah, get PID-nya adalah kita ambil nilai get PID. Kalau di sini adalah kita ambil nilai get PID sama dua proses-proses berikutnya yaitu X, menampilkan nilai X. Jadi kalau ini adalah pakai fungsi for menampilkan satu proses, kalau di sini menampilkan dua proses nantinya. Ya, nanti adik akan, jadi mahasiswa akan mengamati bagaimana nanti yang perilaku yang terjadi di sistem ini. Nah, untuk percobaan ini sama kita lakukan, ya, sama kita lakukan, kita simpan, namanya for 2, kemudian kita pakai GCC atau G++, min O, for 2 CPP, kemudian kita jalankan. Nanti silakan diamati hasilnya. Nah, tadi membuat proses sebanyak berapa? 2 kali, sekarang kita proses sebanyak 5 kali. Nah, jadi nanti bisa diamati, dicoba. Nah, gunakanlah GWP ini, bila error, ini gunakanlah yang di bawah. Amati output yang dihasilkan. Nah, jadi hasilnya nanti akan bisa seperti ini, seperti hasil yang ini. Nah, maaf, ini saya tutup dulu. Nah, hasilnya bisa seperti ini. Nah, nanti Anda bisa mengamati diulang-ulang seperti apa dan di PID child PID berapa. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk proses parent yang menunggu sinyal dari proses child dengan sistem call wait. Nah, berarti kita harus menyisipkan satu instruksi di atasnya. Di sini adalah kita buka program kita menggunakan, di sini adalah sistem. Kalau ini types maka ini sistemnya ada wait-nya. Nah, sehingga PID fork yang diinisialisasi di sini, sebelumnya kita melakukan ini,
sekarang kita bisa menunggu dengan konsep atau sinyal wait. Nah, jadi proses parent bisa menunggu sinyal proses child dengan sistem call wait. Nah, dan kode-kode ini hanya bisa dieksekusi pada child. Jadi nantinya akan dieksekusi pada child. Oke, pada percobaan 4 ini proses parent menunggu sinyal proses child. Seperti yang saya terangkan tadi, nanti adik-adik bisa mencoba di sini. Nah, jadi nanti dia akan menunggu. Kalau tadi langsung dikerjakan, kalau sekarang akan menunggu statusnya dulu. Jadi kalau ada status, dia dikerjakan. Jadi dia menunggu dengan sistem call wait. Nah, begitu pula yang ini. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Ya, jika child PID-nya lebih dari 0, maka sudah ada aktivitas, diambil PID-nya, kemudian child-nya direkam, ditampilkan. Nah, kalau tidak, maka sistem fork-nya adalah gagal. Jadi ini adalah untuk mengetahui kegagalan fork. Nah, kemudian dia tetap menunggu seperti yang tadi, yaitu menunggu sinyal proses child dengan sistem call wait. Nah, oke. Jadi nanti adik-adik silakan dicoba. Ada percobaan 4 ini berbagai macam. Ya. Kemudian sama, caranya adalah pakai G++ min U fork 4 CBP ini percobaan yang keempat. Ya, kemudian sistemnya pakai seperti basel gitu ya. Titik slash fork 4. Nanti silakan diamati outputnya. Nah, ini adalah latihan-latihannya. Ubahlah program menjadi fork 5, mengeksekusi perintah yang ekuivalen dengan ls-as/etc cut fork 2 titik fork 2. Kemudian informasi apa aja yang ada di manajemen memori yang ditampilkan pada perintah demessage pada percobaan Anda. Bagaimana informasi yang ditampilkan dengan perintah free pada percobaan Anda? Apa isi file, prosedur, memori info pada percobaan yang Anda lakukan? Berapa besar memori yang digunakan setelah percobaan 7 dengan perintah ps-uax. Nah, ini kita bisa melihat sebenarnya. Jadi seperti ini itu ya. Kebutuhan memorinya berapa? Ini bisa kita lihat. Jadi kebutuhan memorinya berapa? Seperti ini kita ingin melihat kebutuhan memorinya. PS, kita ketikkan PS min UAX. Nah, jadi kita bisa melihat sebenarnya kebutuhan memorinya itu berapa di sini nanti. Nah, dari nomor ID-nya 5 berapa itu? 5, bentar, saya buka di atasnya sini. 5318. 5 PID, presentasi CPU dan MEM. 5318, 5317. Kita lihat di sini. 5318. 5318. Nomor child-nya seperti ini, 5 bentar. Bawah lagi. Bawah lagi. Nah, ini 5318, 5319. 5318. Nah, ini kita bisa melihat di sini nanti kebutuhannya berapa dia memorinya. 9778, 2596 dan segala macam. Oke. Nah, sekarang kita bisa menampilkan berapa kapasitas memori yang sudah dipakai, yang belum terpakai, sharing berapa, buffer case berapa. Itulah pertemuan kita hari ini. Kita bisa mengamati PID, kemudian child PID, kebutuhan memori, dan segala macam dari mesin yang kita pakai. Atau program yang kita pakai menggunakan berapa dari kebutuhan memori. Untuk lebih lengkap, mengenai teori nanti dapat dilihat di bukunya Operating System Concept Wibersat dan punyanya Bu Dr. Ana Farisa. Oke, demikian untuk pertemuan minggu ini mengenai memori dan manajemen memori, kemudian call fork yang utama seperti itu bahasanya. Semoga nanti adik-adik bisa lebih paham mengenai bagaimana mesin itu bekerja. Dengan demikian saya stop share dulu. Kita akhiri pertemuan kita minggu ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.